Kader Demokrat banyak yang kayak bocah, ada yang kurang ajar, ada yang belagak berani padahal pengecut. Dan ketika PDIP tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Demokrat, makin jelas kalau kualitas Demokrat tetap begitu-begitu saja ya. Tidak ada perubahan di bawah kepemimpinan AHY, bahkan cenderung makin jeblok. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PDIP buktikan Demokrat dari dulu sampai sekarang tetap baperan dan lebay. Artikel oleh Syardi. Demokrat sebenarnya bukan lagi partai kemarin sore guys. Umurnya sudah 20 tahun, tapi partai ini sampai sekarang masih suka baperan, bertingkah layaknya anak-anak dan tidak bijak dalam menyikapi sesuatu. Di hari jadi ke-20 tahun, Demokrat mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah pihak. Tapi ada satu partai yang tidak memberikan ucapan selamat, yaitu PDIP. Sebenarnya ini masalah sepele sih guys, yang tidak perlu dipermasalahkan seolah masalah yang besar ya. Akan tetapi, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani ini mengatakan bahwa hal tersebut sempat menjadi perbincangan di kalangan internal Partai Demokrat. Awalnya, Kamhar ini menyebut sebetulnya Partai Demokrat tidak bermasalah dengan partai manapun guys, termasuk PDIP. Dia menyebut Partai Demokrat menghargai perbedaan, tapi dia juga menyebut pihaknya menyayangkan PDIP yang tidak memberikan ucapan hari jadi Partai Demokrat itu. Sikap PDIP itu juga sempat ramai loh diperbincangkan di grup WA pengurus Partai Demokrat. Bukankah sikap politikus ini sangat lucu? Dan ini juga semakin membuktikan kalau Demokrat makin kesini makin baperan guys. Apakah kalian juga merasa demikian? Sampai-sampai salah satu politikus PDIP, Andreas Hugo Paraira pun juga heran guys. Dia heran kenapa memberikan ucapan ultah harus melalui video dan menyarankan ke depan ini perlu ada kesepakatan di mana ucapan resmi harus pakai video, ucapan setengah resmi memakai papan bunga, dan ucapan yang tidak resmi lewat WA. Tidak mendapatkan ucapan selamat saja hebohnya minta ampun guys. Sungguh sangat lucu. Partai yang sudah tua tapi sikapnya masih suka berperan dalam menyikapi soal tidak adanya ucapan selamat dari partai lain. Ibarat masih kayak anak-anak yang haus ucapan selamat dan kado dari orang lain. Dan kalau tidak mendapatkan itu, mereka akan merengek atau merajuk. Yang jelas guys, Demokrat terlalu memusingkan hal sepele seperti ini. Sampai heboh di grup WA pula, kayak emak-emak yang hobi gosip. Apakah sebegitu pentingnya HUT Demokrat sehingga jika ada yang beri ucapan selamat maka itu dianggap sebagai masalah besar yang perlu dijadikan perhatian dunia? Maaf saja nih ya, Demokrat mau ulang tahun atau tidak, banyak orang yang tidak peduli sih kayaknya ya. Banyak yang akan mengucapkan bomat alias bodo amat. Demokrat dari dulu sampai sekarang selalu saja menunjukkan sikap tidak dewasa dalam beberapa kesempatan guys. Partai yang sudah cukup tua, bukan partai kemarin sore tapi gayanya masih kayak partai ingusan yang gemar caper. Ada isu kecil tapi dibesar-besarkan sampai diliput media. Apakah Demokrat begitu haus akan ucapan dan pujian itu? Mungkin mereka ini ketularan dari SBY ya, yang suka cari perhatian lewat isu kecil yang dikompori jadi panas mendidih. Salah satu contohnya adalah saat dia curhat sedih di akun Twitternya setelah rumahnya digeruduk ratusan orang. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki? Tulisnya di Twitter guys. Mantan Presiden tapi baperan. Ada masalah bukannya melapor ke pihak berwajib, ini malah curhat sedih di Twitter. Soalnya dia pikir prihatin di media sosial ini bakal menyelesaikan masalah kali ya. Tayal cuitannya ini pun jadi bahan guyonan publik guys. Sampai-sampai publik bikin cuitan tandingan yang sangat menohok. Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk mencintai seseorang yang tidak bisa saya miliki? Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, kenapa Cikitaro makin dikit isinya? Saya bertanya kepada Bapak Presiden dan Kapolri, kenapa story Instagram teman-teman saya isinya foto pacarnya semua? Pantesan saja ya, partai ini terus-terusan dibully di media sosial. Gak ketumnya, gak petingginya, gak kadernya, banyak yang bersikap lebay dan heboh. Disenggol dikit mereka kesal, diganggu. Mereka marah besar, tapi kalau dicuekin
malah kecewa dan terkesan maunya diperhatikan. Apalagi saat ini Demokrat dipimpin oleh AHY yang juga sama saja kurang bijak dalam menyikapi masalah, terutama saat isu kudeta Demokrat guys. Merengek ke presiden yang tidak tahu apa-apa, apalagi istrinya nih, disenggol dikit, ngamuknya berhari-hari. Kalau dibandingkan dengan PDIP, Demokrat ini kayak anak-anak yang masih terombang-ambing mencari jati diri meski umur partai sudah 20 tahun. PDIP pernah mengalami sejarah kelam saat kerusuhan tanggal 27 Juli tahun 1996 atau dikenal dengan nama peristiwa Kuda Tuli sebagai peristiwa pembungkaman demokrasi oleh kekuasaan Orde Baru saat itu. Peristiwa itu guys adalah saksi sekaligus bukti kuat betapa tegarnya PDIP dan juga Bu Megawati yang menjadi salah satu faktor PDIP bisa menjadi partai terbesar saat ini. Coba pikirkan lagi, PDIP sering menjadi objek fitnah, tapi jarang bereaksi keras dan baperan seperti Demokrat guys. Megawati ini juga lebih banyak diam ya, tidak menanggapi isu-isu yang menimpa dirinya. Tidak ada media sosial dan juga prihatin ugal-ugalan seperti yang di sebelah. Beda sekali sikapnya dua tokoh dan juga partai tersebut guys. PDIP lebih tegar, Demokrat sok tegar meski aslinya tukang mewek. Disenggol dikit langsung merengek seolah wajah kena tinju. Kader kedua partai ini juga berbeda jauh. Kader Demokrat banyak yang kayak bocah, ada yang kurang ajar, ada yang belagak berani padahal pengecut. Dan ketika PDIP tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Demokrat, makin jelas kalau kualitas Demokrat tetap begitu-begitu saja ya. Tidak ada perubahan di bawah kepemimpinan AHY, bahkan cenderung makin jeblok. Demokrat masih belum belajar dari kondisi partai yang makin lama makin jeblok. Mereka pikir publik bisa terbuai dengan strategi basi yang pernah dipakai oleh SBY. Play victim untuk mendapatkan dukungan reaktif terhadap isu sepele agar mendapatkan simpati, prihatin, sedih di media sosial agar dianggap sebagai korban yang dizalimi. Itu semua sudah basi. Publik sudah paham dan tidak akan tertipu lagi guys. Kalau memang haus akan ucapan selamat, Demokrat bisa kok mendapatkan itu. Syaratnya, Demokrat tidak lolos parlemen. Dijamin banyak orang akan bersuka cita ya memberikan ucapan. Karangan bunga mungkin jumlahnya akan memecahkan rekor dunia. Berderet dari Sabang sampai Merauke, ngalah-ngalahin karangan bunga untuk Ahok. Partai gede meski sekarang sudah jeblok ke papan tengah, ini malah kayak partai amatiran. Sangat tidak layak untuk berkuasa. Yang ada malah sibuk ngurusin hal-hal sepele dan gampang baperan. Ups, gimana nih guys menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan juga support Suara Rana. Dan kita ketemu lagi deh di Suara Rana berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.